Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali berjumpa dalam pelatihan Pintar Kemenak. Kali ini materi kita tentang keluarga sakinah. Setelah menyimak materi 3.1 tentang konsep dasar keluarga sakinah dan 3.2 konsep dasar perkawinan, sekarang kita masuk kepada latihan soalnya. Soal nomor 1, berikut ini adalah hikmah dari pernikahan, kecuali. Jawabannya adalah C. Mendapatkan kebanggaan dalam keluarga. 2. Dalam kehidupan berumah tangga, salah satu kewajiban suami adalah yaitu D. Memberi nafkah kepada keluarga sesuai kemampuannya. Nomor 3. Masalah perkawinan Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu jawabannya A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 4. Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam yang dimaksud dalam surah An-Nahl ayat 72 adalah, jawabannya adalah B. Mendapatkan keturunan yang sah dan soleh-soleha. 5. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan nikah adalah, kecuali yang bukan. Ini yang bukan, ada pula kecualinya ya. Baik, jawabannya yang benar adalah B. Terpenuhinya kebutuhan biologis semata. 6. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat dalam, jawabannya adalah B. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 7. Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya adalah, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya ... Jawabannya adalah B. Supaya merasa tentram kepadanya. 8. Cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sebagai berikut di bawah ini, kecuali. Jawabannya adalah B. Saling menyalahkan. 9. Menurut ajaran Islam yang lebih kita utamakan dalam memilih pasangan hidup adalah, jawabannya adalah A. Agama dan pendidikan. 10. Tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah sakinah mawaddah warahmah. Maksud dari sakinah adalah, jawabannya adalah D. Ketenangan hidup lahir dan batin. 10 soal telah kita kerjakan, sekarang kita cek nomor 1 C, nomor 2 D, nomor 3 A, nomor 4 B, nomor 5 B, nomor 6 B, nomor 7 B, nomor 8 B, nomor 9 A, nomor 10 D. Sekarang kita cek skornya berapa Bapak Ibu. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu, lolos passing grade. Sekarang kita lanjut soal selanjutnya. Sekarang kita masuk pada materi 3.3 tentang komunikasi dalam perkawinan. Dan sekarang kita mengerjakan soal latihan berikutnya. Soal nomor 1, komunikasi yang baik adalah melibatkan aktivitas berikut ini. Urutan komunikasi yang baik adalah 1. Memahami, mendengarkan, feedback, mengevaluasi. Jawaban benar itu adalah 2. Mendengarkan, kemudian memahami, setelah itu evaluasi, yang ketiga feedback. Berarti jawabannya adalah D. 2, 1, 4, 3. Soal nomor 2. Setelah 3 hari melaksanakan tugas di luar kota, Pak Surya mengirim chat melalui WhatsApp kepada istri dan tentang kegiatan apa saja yang beliau kerjakan di lokasi kepada istri dan anak-anak beliau. Media komunikasi yang digunakan Pak Surya tersebut dalam menyampaikan informasi dapat digolongkan sebagai, jawabannya adalah D. Media komunikasi tertulis. 3. Sebagian besar dari kita mungkin lebih senang berbicara tentang kekhawatiran, ketegangan, ketakutan dengan pasangan kita. Untuk mengimbanginya, pastikan juga memasukkan topik pembicaraan seperti saling memuji, menunjukkan cinta, peduli. Komunikasi dengan memberikan afirmasi bisa membuat hubungan pernikahan semakin harmonis. Prinsip komunikasi yang paling tepat pada pernyataan di atas adalah, jawabannya adalah A. Memasukkan topik yang positif. Nomor 4. Di bawah ini adalah contoh sikap terbuka dalam perkawinan, kecuali. Jawabannya adalah A. Tidak ada masalah yang ditutup-tutupi oleh suami. 5. Pasangan suami istri yang sama-sama sibuk biasanya tak punya cukup waktu untuk saling berkomunikasi. Paling-paling mereka bertemu pada saat mau tidur atau di akhir pekan. Kurangnya atau tidak adanya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini sering menimbulkan salah pengertian.
Suami tidak mengerti masalah yang dihadapi istrinya, begitu juga sebaliknya. Di bawah ini adalah solusi yang tepat untuk masalah tersebut, kecuali ada pengecualian. Jawabannya adalah yaitu D, saling menerima dan berbagi atau mengisi. 6. Berikut ini adalah contoh fungsi komunikasi dalam kehidupan perkawinan yang paling tepat adalah, jawabannya adalah C, menjaga keharmonisan. 7. Munculnya konflik dalam rumah tangga berawal dari perbedaan kepentingan atau conflict of interest. Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi dihadapi dan dipelajari bersama bagaimana bisa untuk diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan dengan menghindarinya. Saat sebuah konflik muncul, pikiran kita harus fokus pada, jawabannya adalah B, isu dan masalahnya. 8. Ketika suaminya menjalankan tugas keluar daerah untuk beberapa lama, Habibah menelpon suaminya menanyakan keadaan suaminya di tempat tugas dan menyampaikan keadaan dirinya serta anaknya di rumah. Dalam komunikasi seperti itu, Habibah adalah, jawabannya adalah B, komunikator. 9. Peduli terhadap topik percakapan serta mendengarkan pendapat dan perkataan dari pasangan merupakan hal yang penting. Dengan menjadi pendengar yang baik, artinya Anda menghormati pasangan Anda. Hal itu juga akan membuatnya melakukan hal yang sama terhadapmu. Hal ini merupakan prinsip dalam komunikasi yang sehat, yaitu jawabannya adalah A, saling menghargai. 10. Setiap pasangan tidak boleh berasumsi atau mengarang cerita sendiri tanpa bicara dengan pasangan. Dengarkan terlebih dahulu penjelasan pasangan karena hal itu mencegah kesalahpahaman. Percayalah, jika mengambil kesimpulan sendiri tanpa mendengarkan penjelasan dari orang lain, kita akan lebih mudah menyalahkan orang lain. Padahal belum tentu hal itu benar. Berdasarkan pernyataan ini, maka hal yang harus dihindari dalam komunikasi adalah, jawabannya adalah A, mengambil kesimpulan sendiri. 10 soal telah kita kerjakan, sekarang kita cek nomor 1D, nomor 2D, nomor 3A, nomor 4A, nomor 5, D, nomor 6, C, nomor 7, B, nomor 8, B, nomor 9, A, nomor 10, sekarang kita cek berapa skor kita Bapak Ibu. Alhamdulillah 100, lolos passing grade, dan kita lanjut pada materi selanjutnya. Sekarang kita masuk materi 3.4, peran dan tanggung jawab pasangan dalam perkawinan. Sekarang kita lanjutkan soalnya. Nomor 1, apa hakikat dari perkawinan atau pernikahan? Jawabannya adalah A, hadirnya ketenangan dan rasa cinta kasih antar pasangan. 2. Istilah perkawinan sebagai hubungan atau peristiwa sakral yang suci oleh manusia untuk tujuan, jawabannya adalah C, menjadikan keluarga yang bahagia. 3. Apa yang maksud dengan pasangan dalam perkawinan? Jawabannya adalah B, adanya suami dan istri. 4. Apa saja kewajiban suami terhadap istri? Jawabannya adalah C, memberi nafkah. 5. Dalam konteksnya dengan peran suami dan istri dalam rumah tangga yang paling tepat adalah D, saling menghargai. Nomor 6. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, jawabannya adalah D, membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 7. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berkainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat diajak bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan hidup rumah tangga. Ini makna tujuan perkawinan dari segi, jawabannya adalah B, untuk mendapatkan keturunan yang sah. 8. Apa yang menjadi tugas kewajiban utama istri terhadap suami? Jawabannya adalah A, menjaga nama baik suami dan keluarga. 9. Pengertian perkawinan dari sudut pandang kompilasi hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu perlu, jawabannya adalah
B. Komitmen suami istri menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kemampuannya. 10. Perkawinan bagi seorang pria dan wanita akan menjadi ikatan yang saling menguatkan atas dasar cinta kasih secara psikologis, biologis, sosial, ekonomi demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing-masing. Sekarang kita cek nomor 1A, nomor 2, C nomor 3, B nomor 4, C nomor 5, D nomor 6, D nomor 7, B nomor 8, A nomor 9, B nomor 10, B. Sekarang kita cek berapa jawaban kita nilainya. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu, lolos passing grade, dan kita lanjut materi selanjutnya. Setelah menyimak materi 3.5 tentang pengelolaan keuangan dalam perkawinan, sekarang kita lanjutkan mengerjakan latihan soal. Nomor 1, pondasi pengelolaan keuangan yang baik adalah, salah satunya adalah yaitu B atau D, keterbukaan dan kepercayaan. Nomor 2, pendapat mengatakan bahwa uang adalah segalanya adalah dipelopori oleh A, keyakinan bahwa uang bisa memenuhi segala kebutuhan baik fisik maupun psikis. 3. Ada banyak hal penting yang belum tentu bisa dibeli dengan uang. Pernyataan ini mewakili pandangan bahwa D, uang bukan segalanya. Nomor 4, uang sebagai bagian dari rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa harus disambut dengan C, rasa syukur. 5. Uang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Merupakan konsep uang sebagai B, uang sebagai alat. Nomor 5. Dampak negatif dari memiliki pandangan bahwa uang adalah segalanya adalah, jawabannya adalah C, menjadikan kita terobsesi dengan uang. 7. Suami mengalokasikan 100% penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya didasari keyakinan bahwa suami adalah A, kepala keluarga. 8. Salah satu pendekatan pengelolaan keuangan keluarga adalah suami mengalokasikan jumlah tertentu dari penghasilannya untuk dikelola memenuhi kebutuhan keluarga. Pendekatan ini bisa dilakukan oleh pasangan yang A, sumber penghasilan hanya dari suami, betul. B, suami dan istri sama-sama memiliki penghasilan. Jawabannya adalah D, semua benar. 9. Pengelolaan keuangan adalah B, cara mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik saat ini maupun nanti. 10. Pasangan yang mengelola penghasilan sendiri-sendiri namun memiliki kesepakatan untuk memenuhi kewajiban kebutuhan rumah tangga merupakan konsep pendekatan pengelolaan keuangan keluarga, yaitu B, pembagian tanggung jawab. Sekarang kita cek nomor 1 D, nomor 2A, nomor 3 D, nomor 4 C, nomor 5 B, nomor 6 C, nomor 7 A, nomor 8 D, nomor 9 B, nomor 10 B. Sekarang kita lihat berapa skornya Bapak Ibu. Alhamdulillah 100, lolos passing grade, dan kita lanjut materi selanjutnya Bapak Ibu. Silahkan dicoba. Setelah menyimak materi 3.6 tentang kesehatan reproduksi dan 3.7 tentang intimasi dan kehidupan seksual dalam perkawinan, sekarang kita lanjut mengerjakan latihan soalnya. Nomor 1, manfaat hubungan intim dalam perkawinan di samping dapat meningkatkan kualitas hidup juga sebagai, jawabannya adalah D, memperkuat imunitas tubuh. 2. Pengertian perkawinan dari sudut pandang kompilasi hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu perlu, jawabannya C, komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kemampuan. 3. Keharmonisan hubungan suami istri besar pengaruhnya terhadap kesehatan perilaku seksual mereka. Hubungan keluarga yang terganggu, komunikasi suami istri yang tidak sehat dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan fungsi seksual mereka. 4. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas serta keharmonisan dalam membina rumah tangga. Oleh karenanya mempersiapkan mental merupakan yang sangat penting sebelum melaksanakan pernikahan. Jawabannya adalah B, kesiapan mental. 5.
Peran intimasi dalam hubungan seksual bagi suami dan istri akan mencoba hal baru demi jawabannya adalah B. Menyenangkan satu sama lainnya. 6. Pertengkaran yang berarti pula ketidakharmonisan hubungan suami istri dan memberikan efek yang negatif sejauh itu. Tentu saja ada penyebabnya. Faktor-faktor penyebab pertengkaran adalah B. Adanya prasangka yang buruk-buruk. 7. Istilah intimasi berasal dari kata intim yang berarti B. Dekat. Model 8. Perkawinan bagi seorang pria dan wanita akan menjadi ikatan yang saling menguat atas dasar cinta dan kasih secara B. Psikologis, psikobiologis, sosial ekonomis demi mencapai pendaan perkembangan pribadi masing-masing. 9. Dari fakta dari masyarakat maupun media massa, kita dapat mengatakan bahwa begitu banyak masalah yang muncul ke permukaan berkaitan dengan kehidupan keluarga sebagai akibat perkawinan. Masalah-masalah keluarga khususnya yang menyangkut hubungan suami istri selayaknya B. Segera diatasi. 10. Keadaan sehat menyeluruh, fungsi reproduksi yang normal. Seseorang dengan produksi yang sehat bukan hanya kondisi bebas penyakit tetapi juga kehidupan seksual yang menyenangkan. Disebut dengan C. Kesehatan reproduksi. Sekarang kita cek soal nomor 1, D nomor 2, C nomor 3, A nomor 4, B nomor 5, B nomor 6, B 7, B 8, B 9, B 10, C. Sekarang kita cek berapa skor nilai kita Bapak Ibu. Alhamdulillah 100, lolos passing grade. Lanjut Bapak Ibu, materi selanjutnya. Setelah menyimak materi 3.8 menghadapi tantangan dan perubahan dalam perkawinan, sekarang kita lanjut materi mengajarkan soal. Nomor 1. Menjaga kualitas dan keharmonisan perkawinan dapat dilakukan dengan cara di antara lain menjalin komunikasi yang baik, sering terbuka, bersikap jujur, sering bertukar cerita, dan menghindari sikap egois dan emosional. Ini sudah ada di antara jawabannya, itu menghindari sikap egois dan emosional. Jawabannya adalah C. Menghindari sikap egois dan emosional. 2. Di dalam memecahkan suatu masalah atau memutuskan suatu keputusan di dalam rumah tangga, diperlukan prinsip musyawarah agar tercipta suatu hasil yang maksimal. Sebab prinsip musyawarah menghasilkan keputusan yang tidak sepihak karena dipertimbangkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pesan utama dari pernyataan tersebut adalah D. Pentingnya prinsip musyawarah dalam perkawinan. 2. Seorang wanita karir baru saja memiliki anak dan ingin menyusui eksklusif. Namun untuk mendapatkan promosi ia harus mengikuti diklat di luar kota. Sebagai ibu, dia ingin memberikan ASI yang untuk anaknya. Namun sebagai seorang wanita karir, ia ingin mencapai promosi yang tinggi. Sikap suami dan istri yang tepat dalam masalah ini adalah D. Menentukan prioritas. 4. Susan Shapiro Baras, pakar komunikasi dan penulis buku The 9 Process of Marriage 2012, menjelaskan ada 3 tantangan utama dalam pernikahan, yaitu keuangan, keluarga, dan jawabannya D. Anak. 5. Dalam sebuah keluarga, komunikasi yang baik sangat penting untuk menciptakan keharmonisan, mulai dari komunikasi suami istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, hingga adik kakak. Komunikasi menjadi cara terbaik untuk menyampaikan perasaan dan akan mengekspresikan apa yang dirasakan. Komunikasi akan mencegah terjadinya kesalahpahaman karena jawabannya A. Sesuatu yang disampaikan secara jelas, tidak saling berasumsi. 6. Bagaimana ketika mertua terlibat terlalu jauh dalam urusan rumah tangga Anda, atau bagaimana pembagian waktu untuk mengunjungi keluarga masing-masing sedang menjadi isu sensitif dalam pernikahan. Menurut Susan, baik suami maupun istri harus lebih sensitif. Andaikan suami sangat dekat dengan saudari perempuan atau ibunya, meskipun kedekatan itu membuat Anda kesal. Hal tersebut terkait dengan permasalahan C. Keluarga. 7. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, baik pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketentuan-ketentuan, yaitu B. Agama Islam. 8. Seorang suami menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan bersama anggota keluarga, misalnya membantu istri menyiapkan makan malam, menemani anak untuk bercerita malam atau tidur, atau sekedar mengobrol santai dengan pasangan. Ini adalah D. Manajemen waktu yang efektif. 9. Memilih antara karir dan keluarga biasanya dialami oleh pasangan wanita atau istri. Untuk mengelola keseimbangan antara karir dan keluarga ada 3 poin utama yang bisa dipertimbangkan, yaitu
tentukan prioritas, manajemen waktu yang tepat, dan terapkan prinsip yaitu C. Musyawarah. 10. Seorang istri ingin menyekolahkan anaknya di sekolah internasional yang menggunakan bahasa asing, sedangkan suami ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri supaya kecintaannya terhadap NKRI tetap tinggi. Dalam sebuah perkawinan, hal ini terkait dengan masalah yaitu A. Anak. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita cek nomor 1 C, nomor 2 D, nomor 3 D, nomor 4 D, nomor 5 A, nomor 6 C, nomor 7 B, nomor 8 D, nomor 9 C, nomor 10 A. Sekarang kita cek berapa nilainya Bapak Ibu. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Setelah menyimak materi 3.9 pendidikan anak dan pembinaan keluarga dalam perkawinan, selanjutnya kita mengerjakan latihannya. Nomor 1. Manakah pernyataan di bawah ini yang menjadi fokus pembahasan pada materi membangun nilai-nilai dan etika dalam pendidikan anak? Jawabannya adalah C. Jadikan diri Anda sebagai teladan. 2. Wasiat Luqman kepada anaknya yang terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat C. 12-19. Nomor 3. Menurut Brooks, arti dari parenting adalah C. Sebuah proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. 4. Manakah pernyataan di bawah ini yang menjadi tujuan dari parenting? Jawabannya adalah C. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal pengasuhan. 5. Aduun artinya adalah C. Musuh. 6. Jika diklasifikasikan maka pendidikan menurut surat Luqman ada 3, yaitu B. Tauhid, ibadah, dan akhlak. 7. Siapakah nama pahlawan nasional yang mencetuskan istilah Tri Pusat Pendidikan? Jawabannya adalah D. Ki Hajar Dewantara. 8. Manakah pernyataan di bawah ini yang menjadi fokus pembahasan pada materi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan anak? Jawabannya adalah C. Memiliki visi dan misi dalam mendidik anak dan membimbing keluarga. 9. Zinatul Hayat artinya adalah C. Perhiasan dunia. 10. Materi pendidikan anak dalam pembinaan keluarga dalam perkawinan membahas titik-titik hal penting. Jawabannya adalah D. 3 hal penting. Soal nomor 1 kita cek C. Nomor 2 C. Nomor 3 C. Nomor 4 C. Nomor 5 C. Nomor 6 B. Nomor 7 D. Nomor 8 C. Nomor 9 C. Nomor 10 D. Sekarang kita cek skornya berapa Pak Ibu. Alhamdulillah 100, lolos passing grade, dan kita lanjut materi selanjutnya. Setelah menyimak materi 3.10 perkawinan dan kesehatan mental dan 3.11 perlindungan perkawinan dan keluarga, sekarang kita mengerjakan latihan soalnya. Soal nomor 1, kemampuan individu dalam menghadapi dan mengatasi berbagai pertentangan hidup dikenal dengan istilah B. Resiliensi. 2. Kemampuan untuk melihat sisi terang dari kehidupan, menertawakan diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun adalah pengertian dari. Jawabannya adalah D. Mengembangkan selera humor. 3. Di bawah ini yang bukan merupakan 10 hal terkait dengan daya tahan diri menurut Woollin 1999 Refit 2002, yaitu jawabannya adalah A. Memiliki selera humor yang rendah. 4. Salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan perkawinan adalah dengan cara A. Membangun kesehatan mental. 5. Faktor-faktor penyebab perceraian perkawinan yang bukan berasal dari aspek eksternal adalah, jawabannya adalah A. Tidak bertanggung jawab. 6. Dalam terminologi agama, ketahanan mental lebih dikenal dengan istilah, jawabannya A. Sabar. 7. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata penyebab perceraian perkawinan adalah B. Faktor internal. 8.
Harjana 1994 membagi stres ke dalam beberapa jawabannya ada 4, itu stres fisik, stres emosional, stres intelektual, dan stres interpersonal. 9. Kemampuan bertahan dalam situasi sulit tidak mengeluh menurut Subandi adalah makna sabar yang C. Ketabahan. 10. Perasaan gelisah, cemas, sedih, depresi, mudah menangis, mood berubah-ubah merupakan bagian dari stres. Jawabannya adalah C. Emosional. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita cek nomor 1 B, nomor 2 D, nomor 3 A, nomor 4 A, nomor 5 A, nomor 6 A, nomor 7 B, nomor 8 A, nomor 9 C, nomor 10 C. Sekarang kita cek skor kita berapa Bapak Ibu. Alhamdulillah 100, semuanya 100 Bapak Ibu, lolos passing grade. Jangan lupa untuk mengasih review ya Bapak Ibu, dan di share kepada kawan-kawannya, serta jangan lupa di subscribe channel ini agar terus bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya.